Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dan kali ini kita akan memikirkan terus berlanjut di dalam topik besar kita, awas pelayan sesat. Kali ini kita akan membaca di dalam 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 15 sampai 27. 2 Raja-Raja pasal 5, 15 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah dia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku," dalam hal ini Naaman, "tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa." Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Akhirnya berkatalah Naaman, "Jikalau demikian, biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal. Sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelian kepada Allah lain, kecuali kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam perkara yang berikut. Apabila Tuanku masuk ke kuil Rimon untuk sujud menyembah di sana, dan aku menjadi pengapitnya sehingga aku harus ikut sujud menyembah dalam kuil Rimon itu, kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam hal itu." Maka berkata Elisa kepadanya, "Pergilah dengan selamat." Setelah Naaman berjalan tidak berapa jauh daripadanya, berpikirlah Gehazi bujang Elisa abdi Allah, "Sesungguhnya Tuanku terlalu menyegani Naaman orang Aram ini dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya demi Tuhan yang hidup. Sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan akan menerima sesuatu daripadanya." Lalu Gehazi mengejar Naaman dari belakang. Ketika Naaman melihat ada orang berlari-lari mengejarnya, turunlah dia dengan segera dari atas kereta untuk mendapatkan dia dan berkata, "Selamat." Jawabnya, "Selamat. Tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan, baru saja datang kepadaku 2 orang muda dari pegunungan Efraim dari antara rombongan Nabi. Baiklah, berikanlah kepada mereka setalenta perak dan 2 potong pakaian." Naaman berkata, "Silakan." Ambillah 2 talenta. Naaman mendesak dia dan membungkus 2 talenta perak dalam 2 pundi-pundi dan 2 potong pakaian, lalu memberikannya kepada 2 bujangnya. Mereka ini mengangkat semuanya di depan Gehazi. Setelah mereka sampai ke bukit, disambutnyalah dengan tangan mereka, disimpannya di rumah, dan disuruhnya kedua orang itu pergi. Maka pergilah mereka. Baru saja Gehazi masuk dan tampil di depan tuannya. Berkatalah Elisa kepadanya, "Dari mana, Gehazi?" Jawabnya, "Hambamu ini tidak dapat pergi kemana-mana." Tetapi kata Elisa kepadanya, "Bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau? Maka sekarang engkau telah menerima perak, dan dengan itu dapat memperoleh kebun-kebun, kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu, sapi, budak laki-laki, dan budak perempuan. Tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat padamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya." Maka keluarlah Gehazi dari depannya dengan kena kusta putih seperti salju. Saudaraku yang kekasih, kisah ini adalah kisah yang menarik tentang kisah Naaman yang sangat terkenal. Seorang panglima besar, seorang yang hebat dari kerajaan Aram, yang dikatakan digambarkan sebagai orang yang kena kusta. Kalau sudah panglima kena kusta, maka jabatan hampir tak bernilai lagi, karena kusta adalah aib di waktu lampau. Itu semacam penyakit kutuk dianggap. Tetapi tampaknya Naaman sebagai panglima yang sangat disegani, panglima yang sangat penting di kerajaan Aram, ia tetap masih mendapatkan jabatan itu. Namun kusta sangat mengganggu dia. Oleh karena itulah saudara, rupa-rupanya dia mendengar kisah, mendengar cerita tentang Elisa dari Israel, dan dia melakukan perjalanan ke Israel. Panglima Raja Aram masuk ke Israel untuk menemui Nabi Elisa. Dilatar belakangi oleh peristiwa itu, maka Naaman tiba dan berbicara dengan Elisa. Ringkas cerita, saudaraku, Naaman sembuh setelah membersihkan diri di sungai Yordan.
Yang mula-mula membuat dia merasa sangat terhina karena di negaranya, di kerajaannya banyak sekali sungai yang lebih bagus dari Yordan. Tetapi dia tidak tahu bahwa bukan sungainya, tetapi pelayan Tuhannya itulah yang penting. Persis seperti gereja sekarang, yang seringkali orang melihat gedungnya, bukan lagi ajarannya atau pendeta yang mengajar di sana. Tapi seringkali juga orang suka kepada pendeta, tapi tidak peduli pada ajarannya. Sehingga bukan Kristusnya yang penting. Orang mementingkan gedung daripada pendeta, mementingkan pendeta dari ajaran yang benar. Ironis ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Naaman ternyata mewarnai kehidupan tiap orang dalam konteks yang berbeda-beda. Dari zaman ke zaman begitulah perilaku kita. Nah, sekarang kita melihat bagaimana kisah daripada Naaman yang sudah sembuh lalu menghadap kepada Elisa. Nah, inilah menjadi latar belakang pertama yang perlu untuk kita pikirin pertama. Betapa merasa hebatnya seorang Naaman, panglima terkenal dari kerajaan Aram, namun mendadak dia merasa tidak berarti di hadapan seorang nabi seperti Elisa. Tidak peduli dia panglima, dia diatur oleh Elisa. Tidak peduli dia panglima, disuruh membenamkan dirinya di sungai Yordan untuk pentahirannya. Bukan sungai Yordan yang mentahirkan Naaman, tetapi kuasa Allah. Jadi kalau itu sungai lain juga bisa. Karena itu menjadi amat sangat luar biasa lucu dan anehnya ketika orang ke Israel berbondong-bondong minta dibaptis di sungai Yordan seperti Yesus dibaptis, atau kemudian ada istilah baptis pentahiran seperti Naaman dibaptis. Saya tidak mengerti apa yang ada di benak tiap orang. Ya, kalau itu bukan sungai Yordan, tentu sungai yang lain. Kalau itu di negara lain, pasti sungai lain. Artinya, sungai tidak menjadi penting, bukan? Tetapi urusan pribadi orang itu dengan Tuhan. Tetapi rupa-rupanya orang Kristen juga terjebak pada situasi-situasi yang cukup memprihatinkan sehingga terikat kepada ruang, terikat kepada situasi dan kondisi. Sehingga orang-orang juga mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan orang-orang kafir di waktu lampau, yang mengkultuskan atau mendewakan sebuah tempat atau mengkeramatkan. Tetapi itulah yang terjadi pada kehidupan orang-orang di dalam kehidupan dunia ini. Iya, oleh karena itu saudara yang kekasih, apa yang dilakukan oleh Naaman bukanlah soal apa dia masuk ke dalam sungai Yordannya, tapi bagaimana kemudian ada sebuah pengakuan yang dilakukan dengan menjalankan perintah dari Elisa. Pengakuan terhadap perintah tertinggi dari Elisa yang adalah Nabi Allah. Nah, oleh karena itu ketika Naaman sembuh, ia mengatakan satu kalimat yang sangat luar biasa. Tidak ada di kolong langit ini Allah kecuali di Israel. Maksudnya adalah bahwa terlalu banyak ilah-ilah di tempat lain yang tidak seperti Allah Israel. Allah Israel terlalu amat sangat luar biasa. Allah Israel amat sangat besar. Di Aram banyak dewa yang disembah, tetapi tidak pernah bisa memberi apa yang Tuhan beri kepada Naaman. Ya. Nah, ini yang menjadi menarik, saudara. Oleh karena itu cara Tuhan menangkap Naaman menjadi satu cara yang unik dalam kehidupan ini. Tetapi awas sekali lagi awas. Ya, ada banyak juga tempat di mana penyembuhan bisa terjadi, mujizat bisa terjadi yang bukan Kristen, yang pergi ke dewa-dewa atau ke dukun-dukun. Nah, kalau Tuhan izinkan bisa saja. Tetapi tidak ada satupun apa di kolong langit ini yang bisa jadi tanpa seizin Tuhan. Nah, itu yang hebat. Ya, sehingga dalam hal Naaman sebetulnya peristiwa ketidakmampuan di Aram satupun menyembuhkan Naaman, menggiring dia ke Israel untuk kemudian mengenal Tuhan yang hidup itu. Cara Tuhan mendidik, membimbing orang di dalam konteks kehidupan keseharian itu sangat menarik, saudaraku. Ya, ini penting. Nah, Naaman sebagai seorang panglima untuk sebuah pengobatan lalu sudah membayangkan kalau dia dapat sembuh, bukan? Tentu dia akan memberikan hadiah. Karena persoalannya sakit ini bukan saja sakit kusta, tapi sakit kusta yang tidak bisa disembuhkan oleh banyak orang hebat di negaranya, di kerajaan. Jadi kalau dia sampai bisa sembuh itu kan sangat luar biasa. Karena itulah kemudian kereta Naaman penuh dengan berbagai hadiah, saudaraku. Ia tentu membawa pasukannya. Nah, jadi apa yang terjadi kemudian adalah ketika bagian pertama menceritakan kesembuhan Naaman dan pengakuan besar terhadap Allah Israel, maka bagian kedua di dalam bagian yang kita lihat itu adalah ketika Naaman datang menampakkan rasa syukurnya. Ya, di waktu lampau memberikan upeti itu biasa sebagai orang yang yang biasa kepada yang lebih kuat, yang diakui atau yang dihormati. Ya, maka kemudian Naaman menghormati Elisa dalam konteks ini, maka dia memberikan upeti sebagai rasa hormatnya, ya, sehingga dia memberikan hadiah kepada Elisa. Saudaraku yang kekasih, saya kira apa yang dilakukan Naaman sebagai rasa syukur, rasa terima kasihnya,
sangat beralasan karena dia sembuh dari sakitnya. Tetapi yang menarik adalah Elisa tidak mencuri kesempatan dalam kesempitan dengan menerima pembayaran dari Naaman. Mengapa? Karena kesembuhan yang telah terjadi pada diri diri Naaman oleh tindakan Tuhan, disadari Elisa betul, Tuhan sudah bertindak. Karena itu Elisa tidak mau mengambilnya. Jadi pertama, Elisa tidak mau mengambil itu sebagai haknya. Nabi memang berhak atas pemberitaannya, tetapi dia tidak memanfaatkan semua doa dan kesembuhan menjadi uang, saudaraku. Ini yang mengagumkan, yang punya dari seorang dari seorang Elisa, dari seorang nabi yang punya integritas. Tapi kalau nabi-nabi lain seperti yang sudah kita bicarakan sebelumnya, Zedekia, wah, pasti dia akan senang sekali dengan uang seperti itu. Dia akan menjual apapun, nubuatnya, doanya, semua akan dijadikan uang itu. Dan itulah kengerian di dalam hidup bergereja masa kini. Semua pun bisa jadi uang. Sehingga rasa syukur orang dimanfaatkan untuk memperkaya diri pribadi. Ini ironi-ironi yang terjadi dalam kehidupan di mana integritas tidak ada lagi. Sehingga saudaraku yang kekasih, Elisa menolak menunjukkan kelasnya. Elisa tidak mau menerima pemberian dari Naaman. Nah, ini menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, ini menjadi sesuatu yang penting untuk kita pelajari dalam hidup kita, menjadi pembelajaran betapa Tuhan menjalankan sebuah pekerjaan yang sangat luar biasa dalam kehidupan, sehingga kita digugat, dituntut dalam hidup kita untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan kita tidak bisa hidup seenak kita mengambil keuntungan dari melayani Tuhan. Jadi prinsip pertama yang dilakukan Elisa adalah tidak menerima bayaran atas apa yang dikerjakan, karena Tuhan tahu memberi cuma-cuma. Kenapa Elisa harus ambil upahnya? Kalau karena pemberitaan Injil atau pemberitaan firman seorang nabi menerima, itu hanya untuk membiayai kehidupannya. Itu menjadi sebuah kelayakan bagi dia. Ya. Dan Tuhan pun memerintahkan supaya nabi-nabinya atau hamba-hambanya dipelihara, bukan? Tetapi tidak dalam konteks untuk menjadi super wah. Nah, ini harus dipahami dulu. Kebenaran itu terus berlaku, itu sebab nabi, rasul kita nggak akan menemukan yang super wah kecuali ahli Taurat, imam kepala yang memang selalu hobi memperkaya dirinya dan ditegur oleh Tuhan Yesus. Ya, jadi itu sangat-sangat jelas sekali. Oleh karena itu dengan mata telanjang sebetulnya kehidupan, ukuran kebenaran itu mudah untuk dipahami. Karena bisa dilihat diukur pada tiap orang dalam kehidupan kelayakannya. Jadi, Elisa tidak menerima, saudaraku. Yang kedua, Elisa juga mau menunjukkan betapa Allah Israel adalah Allah yang murah hati. Bukan Allah yang hitung-hitungan, bukan Allah yang mengambil keuntungan dari sebuah kesembuhan. No, Allah tidak seperti itu. Oleh karena itu cerminan seperti ini menjadi sangat penting. Kalau ada orang misalnya khotbah, pasang rate atau pasang tarif, lalu fasilitas tertentu, sama sekali tidak menggambarkan apakah Tuhan seperti itu, kan, bukan? Kalau kemudian ada orang hidup glamor, gayanya luar biasa, ada standar untuk mengundang misalnya ya. Loh, kok Tuhan apa ya seperti itu? Oke, 1001 alasan boleh dibangun, tetapi Tuhan meninggalkan surga mulia hanya untuk datang ke dunia hina ini. Masa kita membuat perjalanan sebaliknya dari dunia kita yang hina, mau masuk ke surga mulia sana. Lalu kita mau mengangkat diri kita dengan berbagai fasilitas yang kita sebutkan tadi misalnya. Jadi kayak Elisa tidak mau menerima itu. Ya tidak mau menunjuk tidak mau seakan-akan membuat pernyataan bahwa Allah membutuhkan kehidupan dari seorang Naaman. No. Naaman mau diajar betapa Allah adalah Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, dan betapa hamba Allah itu ya tidak gila uang, tidak menjadi mata duitan. Itu penting. Jadi Naaman pemberiannya ditolak oleh Elisa. Tidak, bawa saja kembali. Karena apa yang harus kulakukan, memang itu harus kulakukan. Ya. Sehingga di dalam bagian seperti ini, saudaraku yang kekasih, kekaguman dari seorang Naaman terhadap Elisa menjadi sangat kagum. Ucapan Elisa yang mengatakan bahwa demi Tuhan, ya, yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, ya, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa karena aku pelayan Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Bagaimana mungkin aku bisa mengambil keuntungan dari Tuhanku? Nah, jadi aspek pertama tadi kita mau mengatakan bagaimana Naaman Elisa tidak memanfaatkan kesempatan, dan kedua bagaimana dia mau menunjukkan bahwa memang dia tidak pantas untuk menerima itu karena dia adalah pelayan Tuhan dan kesembuhan adalah kemurahan dari Tuhan. Dan yang ketiga tentu sehingga dengan demikian Naaman bisa belajar arti dari sebuah kebenaran dalam sebuah konteks pelayanan. Itu menimbulkan respek tinggi dari seorang Naaman. Sampai kemudian dia berkata bahwa Tuhannya hanyalah Tuhannya Israel, bukan yang lainnya.
Itu membuat respek tinggi pada seorang Naaman, sehingga dia berkata bahwa sampai-sampai ada ketakutan pada dirinya karena dia panglima harus mengawal raja. Lah kalau raja masuk ke kuil kan begitu ya, di kerajaan mereka, ke kuil Rimon dikatakannya, maka dia akan ikut kiranya Tuhan mengampuni dia. Karena dia tidak berdaya pada posisinya di situasi pada waktu itu. Ya. Sampai sedemikian rupa, saudara. Aku tidak akan menyembah dewa Rimon, tetapi memang aku akan pergi ke kuil Rimon karena panglima. Ini menarik juga ya. Tetapi ini mempunyai pergumulan-pergumulan panjang atau pembedahan yang lebih lanjut lagi. Mana boleh, mana tidak boleh, supaya jangan digeneralisasi ya. Lalu kita memakai ayat itu untuk kepentingan kita. Nah, itu hati-hati juga. Kita kembali, maka apa yang dilakukan oleh Elisa sangat luar biasa, saudara. Sehingga penolakan Elisa menunjukkan integritas yang tinggi, menunjukkan Elisa sebagai seorang yang berkelas, punya nilai dalam kehidupan pelayanannya. Elisa bukanlah pelayan sesat yang mau memanfaatkan kemurahan Tuhan. Dia sadar betul dia hanya pelayan Tuhan. Tuhanlah yang melakukannya, segala kemuliaan untuk Tuhan, bukan untuk dirinya. Itu sebab menerima uang sama saja memuliakan diri. Artinya apa? Artinya ketika Naaman menganggap dia hebat, dia menerima ucapan hebat dan pengakuan dalam bentuk uang diterima dan dimakannya. Itu sama saja dia mengakui bahwa apa yang dikerjakan itu adalah kerjaan dia, bukan kerjaan Tuhan. Itu kan menakutkan, saudara. Semoga kita disadarkan selalu untuk mawas diri dalam kehidupan kita. Tidak terjebak dan kemudian tidak menjadi lupa diri terhadap kegairahan-kegairahan yang salah dalam hidup ini. Ya, ini penting. Nah, maka bagi kita belajar serius dari seorang Elisa, bagi saya ini satu inspirasi yang sangat luar biasa. Bagi saya ini menjadi suatu pembelajaran yang sangat penting. Bagaimana memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan sehingga kita tidak menjadi sembarang dalam hidup ini. Ya, memang sekarang ini banyak keprihatinan terhadap pekerja-pekerja atau hamba-hamba Tuhan misalnya, yang gaya hidupnya nggak karu-karuan dan luar biasa, dan menyebut itu sebagai berkat Tuhan. Kadang-kadang ada ironi yang mengerikan, saudaraku yang kekasih. Saya selalu mengatakan kalau kita dapat berkat Tuhan yang banyak dan kita punya banyak, itu cuma pertanda kita tidak pernah membagikan berkat yang banyak, bukan? Kalau kita dapat berkat yang banyak, pasti banyak yang bisa kita bagikan, banyak yang bisa kita kerjakan. Nah, itu baru namanya betul. Kan sederhana-sederhana saja toh. Ya, sehingga kita tidak menjadi berhenti pada diri kita dong, harus kita bagikan ke yang lainnya. Nah, kita tinggal diri kita. Bagaimana kita menjalani atau melakoni itu? Apakah semua menumpuk pada diri kita? Itu kan jadi memalukan. Nah, diperlukan kejujuran di dalam hal seperti ini. Jujur adalah diri dan berani untuk mengakui kebenaran seutuhnya. Yang berikut, saudaraku yang kekasih, pada waktu kita memikirkan bagian-bagian seperti ini di dalam kehidupan kita, maka kita menemukan orang-orang seperti Elisa yang berintegritas, orang pelayan yang tinggi, yang tahu bahwa hidupnya dipelihara Tuhan, bukan hanya berdasarkan uang yang diterima. Ini mengagumkan. Sehingga tiap kita dituntut, digugat dalam hidup kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan itu. Jadi hidup kita tidak mempermalukan Tuhan. Hidup kita tidak menjadi mata duitan. Aspek yang ketiga adalah belajar dari Gehazi. Apa yang dilakukan Gehazi menarik. Yang melayani Naaman adalah tuannya. Tetapi kemudian ketika dilihatnya tuannya tidak mengambil itu, dia memanfaatkan itu menjadi kesempatan. Sehingga Gehazi kemudian berlari menyusul Naaman dan rombongan dan memberitahukan bahwa ada seorang nabi baru turun, mereka butuh biaya. Lalu Elisa memberitahu supaya diberikan pada mereka saja. Ya, ia bermain dengan sangat cerdiknya. Ia tetap menjaga seakan apa bahwa Elisa memang tidak perlu apapun, tapi ini akan dikasih orang lain. Saya kira ketika Naaman memandang itu, dia melihat sebuah peluang untuk tetap bisa berbuat baik, memberikan apa yang memang menurut dia pantas untuk diberikan. Sehingga dengan segera Naaman memberikan jumlah yang digambarkan bisa membeli kebun anggur, pohon zaitun, kambing domba, dan seterusnya. Jadi saudaraku yang kekasih, jumlah yang begitu besar diambil oleh Gehazi mengatasnamakan Elisa dan untuk kepentingan orang lain. Hebat kan? Jadi sejak dulu kala di dalam kehidupan para nabi ada saja pelayan-pelayan modelnya seperti ini. Model Gehazi ini terus hidup ada di dalam gereja. Jadi dia mengambil keuntungan dari tuan yang dilayaninya, dalam hal ini Elisa. Padahal Elisa sendiri tidak pernah mengambil keuntungan dari tuan yang dilayaninya, dalam hal ini Tuhan, Allah itu. Jadi Elisa tidak pernah mengambil keuntungan dari pelayanannya. Tetapi sayang, Gehazi tidak bisa mengikuti apa yang sudah dilakukan Elisa. Dia mengambil keuntungan dari pelayanan Elisa. Jadi kalau misalnya hamba-hamba Tuhan ataupun mereka yang menyebut dirinya pelayan mengambil keuntungan, mereka mengambil keuntungan dari tuannya. Mirip, sama dengan Gehazi. Sehingga Gehazi dengan cepat, dengan segera memperkaya dirinya. Dia menjadi sangat kaya raya. Bisa beli kebun anggur, kebun zaitun, kambing domba, dan seterusnya.
Iya, karena di otak dia, di benak dia ternyata yang ada dagang itu, uang itu. Mengerikan, tapi itulah kenyataannya. Menakutkan, tapi dia tidak peduli dan sudah melakukannya. Gehazi mendapat keuntungan yang limpah, Gehazi mendapat keuntungan yang besar, luar biasa. Saudaraku yang kekasih. Kalau kemudian Gehazi pulang, tapi dia pikir Elisa tidak tahu. Tapi Elisa yang disertai oleh Ruh Tuhan dan mengatakan, ketika kau pergi, hatiku juga ikut kau. Aku tahu apa yang kau lakukan. Gehazi tidak bisa berbohong. Kau boleh bisa beli kebun anggur, kau bisa beli kebun zaitun, kambing domba, pergilah. Tetapi ingatlah ini. Karena apa yang kau lakukan, maka kustalah kau dan seisi rumahmu, anak cucumu. Maka kusta Naaman turun atas mereka. Sehingga keluarga Gehazi menjadi keluarga kusta, menjadi keluarga yang terkutuk dalam kusta. Karena apa yang dilakukannya? Ia mendapatkan harta benda, tapi dia mendapatkan kusta. Saudara-saudara, zaman sekarang kan orang kalau main-main uang kan gak jadi sakit kusta ya. Tetapi sesungguhnya kalau saya suka memplesetkan bagian ini untuk mengatakan ada kusta itu perilaku yang busuk. Perilaku yang kemudian tidak jadi lebih baik, hanya menjadikan orang itu tidak tahu malu, tidak tahu diri, begitu ya. Sehingga semakin tampak dengan mata telanjang di depan orang rakusnya dia, serakanya dia. Ya, tidak ada yang bisa disembunyikan lagi. Semua begitu telanjang terbuka, menyatakan siapa dirinya dan apa kelasnya. Sebetulnya itu menggelisahkan. Tetapi dia tidak pernah sadar ketika dia menjadi cemoohan banyak orang. Ironis. Itu kusta lebih parah bukan? Kalau kusta sakit tubuh ya sudahlah, tinggal tunggu Arab sembuh. Tapi kusta dalam perilaku itu menakutkan. Karena menjadi bahan ejekan dan kehinaan dalam kehidupan tiap orang. Karena itulah perlunya sebuah kehati-hatian dalam kita, di dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Supaya jangan kita melakukan hal-hal yang salah, yang kemudian menjadi kedukaan dalam kehidupan itu sendiri. Yang membawa kita pada kengerian-kengerian situasi. Yang hanya membuat kita tidak mempunyai nilai dalam hidup kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Terlalu banyak Gehazi di masa kini yang mengambil keuntungan dari Tuhannya, dari Tuhan yang dilayaninya. Semoga itu bukan Anda, bukan saya, bukan kita. Semoga kita jaga diri dan mawas diri. Tapi kalau itu kita, mari kita memperbaiki diri dan tidak terjebak lagi di sana. Untuk jemaat, perlunya sebuah kehati-hatian, kecermatan untuk mengenali supaya tidak tertipu atau bahkan kemudian dengan sadar mendukung gerakan yang salah atau orang-orang yang salah dengan alasan, yang penting kan aku melayani Tuhan. Tapi mengabaikan kebenaran yang tampak di matanya. Tidak lagi berani mengatakan A untuk A, B untuk B, maka engkau pun pendosa. Karena itu beranilah menentukan sikap dalam hidup ini supaya kebenaran itu nyata dalam hari-hari. Kita pergi ke sebuah ibadah bukan karena pertemanan, bukan karena situasi, fasilitasnya. Tapi kita pergi karena kebenaran. Semoga Anda, saya, kita semua berdiri di tempat yang benar. Beribadah di tempat yang benar dengan sikap hati yang benar. Dan melihat kebenaran itu ditegakkan. Tak semua manusia sempurna, tapi kita belajar ke sana. Namun awas, perbuatan salah harus dengan segera dilawan. Supaya tidak beranak cucu dalam hidup ini menjadi kengerian. Tuhan menolong saudara untuk makin berhati-hati terhadap para pelayan sesat, pelayan-pelayan hamba uang, pelayan-pelayan mata duitan. Semoga Anda bijak. Amin. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu. Terus ajar kami berjalan di jalan-Mu, melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Sehingga hidup kami menjadi hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Mampukan kami dalam belas kasihan-Mu, tuntun pimpin senantiasa. Di dalam satu nama yang ajaib, Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa, bersyukur, mohon pimpinan Tuhan untuk menjadi pelayan-pelayan yang benar, hidup yang benar, beribadah dengan benar, dan berani menelanjangi kesesatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.